Oke, selanjutnya setelah dijelaskan maka tolong dipraktekkan ya. Ini adalah latihan 2-nya. Jadi untuk latihan 2 ini datanya sudah dijadikan dalam bentuk J plus dan juga J min. Nah, enak kan? Jadi langsung pencarian dari mu J dan juga sigma J dan seterusnya sampai kesimpulan ya. Jadi lebih enak. Next, bagaimana jika ada sampel besar dan juga ada peringkat sama? Lagi-lagi ya, ketemu lagi dengan si T. T ini adalah faktor koreksi. Ya, agak beda-beda nih masing-masing uji menggunakan faktor koreksinya. Ada yang dibagi 48 untuk Wilcoxon, ada juga yang dibagi N pangkat 3 min N untuk Kruskal-Wallis, dan untuk uji Mann-Whitney juga beda lagi ya. Jadi tolong jangan ketukar-tukar kalau misalkan keluar di soal atau ujian ya. Untuk T lagi-lagi mirip seperti Mann-Whitney, ditaruhnya di mana? Pada saat kita menghitung sigma J, jadi di paling belakang ya. Jadi samanya dengan Mann-Whitney nih. Kalau untuk kemarin Kruskal-Wallis taruh di mana? Paling bawah alias jadi penyebut. Tapi kalau untuk Wilcoxon dan juga Mann-Whitney ditaruhnya di bagian sigma J ya. Kemudian di sini kita punya contoh berikutnya. Ada peringkat sama nih. 5 ada 3 kali, 9,5, 13,5, lalu 20, lalu 25,5 ya. Seperti biasa kita hitung, kita pisahkan saja peringkat yang punya kesamaan di sini ya. Ada hipotesisnya H1-nya M0 tidak sama dengan 100. Lalu kita tuangkan dalam bentuk H0 H1. Nah, ketahuan N-nya 30, J plus-nya 289 dan J min-nya 176. Kita hitung dulu faktor koreksi ya. Kumpulkan peringkat yang sama, lalu berapa kali kesamaannya dihitung pakai rumus T pangkat 3 min T dibagi 48 ya. 48 adalah default khusus untuk uji Wilcoxon ya. 3 pangkat 3 27 dikurang 3 24, 24 dikurang dibagi 48 hasilnya adalah setengah, dan seterusnya dijumlah 1,375 ya. Sigma T besar inilah yang menjadi pengurang di sigma kecil ya, sigma kecil dari J. Nah, di sini kita pakai untuk mu J sudah dapat. Lalu sigma J jangan lupa nih, taruhnya di belakang nih, 1,375. Dapatlah 48,60. Ngomong-ngomong, ngelihat mu J-nya, ingat sesuatu? 232,5. Iya, kita pernah menggunakannya, dapatnya 232,5. Kita back dulu ya. Back. Nah, ini dia 232,5. Dan lihat di sini 48,62. Ingatin 48,62. Bagaimanakah sigma J yang seberang sana? Kita forward. Ternyata 48,60. Selisih berapa? 0,02. Gara-gara tadi ada faktor koreksi. Memang seperti inilah statistika. 0,02 saja berpengaruh, tidak boleh diabaikan. Ya, kita lihat nih. Apakah 289? Kita back. Nah, beda ya. Kalau ini kan 363, kalau ini 289, nggak apa-apa. Nah,
Balik lagi ke soal ini. Ya, karena tadi sama ya, 30, 31. Jumlah sampelnya sama, 30, maka dapat mu J-nya sama. Dan juga insya Allah sigma J-nya mirip ya. Sesudah itu kita hitung Z hitungnya. J plus dikurang mu J per sigma J, dapatnya 1,163. Tadi ingat ini uji dua sisi ya, karena ada tanda tidak sama dengan, maka nilai kritisnya sekarang 1,96. Nah kan, nilai kritisnya adalah 1,96. Ada yang min, ada yang plus. Kalau bisa sih digambar lagi ya, digambar biar ketahuan di mana sih posisi 1,96 dan di mana posisi 1,163. Kelihatan nih, 1,163 kalau kita bayangkan di kurva normal itu ada di tengah-tengah daerah penerimaan H0 ya. Maka keputusannya terima H0 pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa median populasi sama dengan 100. Itu berdasarkan kesimpulannya ya. Oke. Sekarang bagaimana jika uji sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 25? Di sini ternyata ada tabel J, itulah kenapa nama ujinya uji J ya. Oke, untuk kriteria pengujiannya kita lagi-lagi nih mirip dengan Mann-Whitney. Pilihlah J yang terkecil di antara J plus dan juga J min ya. Dibandingkan dengan apa? Dengan nilai kritis dari tabel J atau J tabel. Tolak H0 jika J hitung kurang dari J tabel. Terima H0 jika J hitung lebih besar atau sama dengan J tabel. Nah, ini pengujian hipotesisnya mirip sama ini depan nih ya. Ada 3 jenis lagi-lagi, lebih besar, lebih kecil, dan juga tidak sama dengan. Insya Allah mirip seperti yang tadi sampel besar ya. Harapan-harapannya juga sama. Nah, kita punya contohnya. Kemudian sudah diperoleh nih N-nya 13, J plusnya 34,5, J minnya 56,5. Pilih yang mana? J plus. Kenapa? Karena dia paling kecil, 34,5. Soal ini juga sudah ditampilkan pada contoh 1. Nah, kita pilih 34,5, lalu di sini ada J tabel 17. Dari mana? Kita lihat. Alfa untuk J tabel di sini ada 2 jenis, yaitu 0,01 dan juga 0,05. N-nya antara 6 sampai 25. Berarti 25 ke atas itu sudah pakai apa? Sudah pakai distribusi normal ya. Wah, berarti nggak boleh nih di bawah 6 ya. Ya, memang selalu ada spot-spot di mana apa ya, tidak muncul gitu ya, karena juga terlalu kecil. Sebaiknya N-nya itu jangan terlalu kecil ya. Di sini kita punya alfa 0,05 dan juga jumlah sampel kita 13, dapatlah 17. Oke. Nah, 17 di sini dibandingkan ternyata lebih besar ya, maka terima H0. Nah, kesimpulannya tinggal mengikuti yang diterima.